Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rosdiana dari SMKN 2 Kota Cirebon. Saya mengampu mata pelajaran PKN. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bab 4 mengenai dampak globalisasi. Saya akan memulai dengan menjelaskan mengenai pengertian dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi itu adalah berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata. Menurut Malcolm Motors, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Menurut Immanuel Richard, globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelum terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Menurut Princeton and Lyman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Menurut Leonard Briones, demokrasi bukan hanya dalam bidang perniagaan dan ekonomi, namun juga mencakup globalisasi terhadap institusi-institusi demokratis, pembangunan nasional, hak asasi manusia, dan pergerakan wanita. Fenomena globalisasi. Yang pertama adalah adanya arus etnis, ditandai dengan mobilitas manusia. Sekarang manusia antar negara, imigrasi, turis, tenaga kerja, dan pendatang itu bebas keluar masuk ke setiap negara. Yang kedua itu adalah arus teknologi. Ditandai dengan mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation dan transnational corporation. Yang ketiga adalah arus keuangan yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, pembelian melalui internet, dan lain-lain. Yang keempat, arus media yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kelima, arus ide yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Aspek-aspek globalisasi. Yang pertama adalah aspek ekonomi, mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia. Yang kedua adalah aspek kebudayaan dan keagamaan, adanya gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia. Yang ketiga adalah aspek teknologi, adanya perkembangan teknologi informasi yang menyatukan dunia tanpa batas. Yang keempat adalah aspek demografi, banyaknya penghijrahan manusia di belahan dunia melalui berbagai kegiatan. Tantangan globalisasi. Yang pertama adalah adanya yang merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern yang awalnya hanya ada pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya cenderung menunjukkan keragaman. Menurut Malcolm Motors, bahwa ada 3 dimensi proses globalisasi, yaitu globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang politik, dan globalisasi di bidang budaya. Ada dampak positif dari adanya globalisasi ini. Yang pertama adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi dan mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain.
Yang kedua, dalam transportasi dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mendukung nasionalisme dalam menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrisme. Yang keempat, peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah. Yang kelima, komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. Yang keenam, peluang lebih luas bagi manusia dari berbagai etnik, bangsa, budaya, dan agama untuk saling berinteraksi. Selain ada dampak positif, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama adalah masuknya nilai budaya luar yang tidak sesuai. Misalnya budaya-budaya asing yang masuk ke peradaban budaya Indonesia yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Yang kedua adalah eksploitasi alam dan sumber daya lain yang besar. Karena semakin majunya teknologi, kebutuhan manusia semakin banyak, kemudian kemajuan teknologi juga, sehingga kemudian eksploitasi terhadap alam dan sumber daya yang lainnya itu semakin besar dan menimbulkan dampak kerusakan yang parah. Yang ketiga, berkembangnya nilai-nilai konsumerisme dan individual. Semua orang sekarang bisa berbelanja berbagai macam kebutuhannya dari berbagai negara dalam waktu yang singkat. Dan semua orang berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya sehingga mereka tidak memperdulikan keberadaan manusia yang lain. Yang keempat, terjadi dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi? Dehumanisasi adalah perlakuan yang tidak manusiawi dari manusia yang lain terhadap manusia yang lainnya. Yang kelima, timbulnya dominansi negara-negara maju. Jadi negara-negara yang maju itu mendominasi dan menjajah negara-negara yang belum maju atau masih berkembang, misalnya dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Yang keenam, erosi terhadap nilai-nilai tradisi. Banyak nilai-nilai tradisi bangsa yang mulai hilang dengan masuknya nilai-nilai dari budaya asing yang tidak sesuai dengan tradisi bangsa. Yang ketujuh, timbul gejala-gejala materialisme, kendornya moralitas, dan sebagainya. Artinya orang sekarang lebih mengutamakan materi dibandingkan dengan sisi humanismenya. Yang kedelapan, pembangunan yang tidak seimbang. Negara yang maju itu melakukan pembangunan dengan sangat cepat dan mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Yang kesembilan, masyarakat kurang kreatif dan hedonistik. Karena semuanya serba mudah sehingga masyarakat tidak kreatif dan cenderung hedon. Mereka cenderung suka terhadap hal-hal yang berbau kesenangan sesaat dan bermewah-mewahan. Yang ke-10, merebaknya kebiasaan meniru hasil-hasil iptek. Jadi penemuan-penemuan iptek yang selanjutnya itu kurang inovasi karena mereka selalu cenderung untuk meniru atau menciplak dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.